Oke. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 10 TKJ SMK Negeri Jumantono. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Cukup? Oke. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi kemarin. Masih ingat materi kemarin kita membahas apa? Pada mata pelajaran KJD. Jangan-jangan tidak mengikuti pelajaran ini. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin kita belajar apa? Mas Aditya Ramadhani. Kemarin kita belajar materi apa, Mas? Halo, Mas Aditya Ramadhani. Kemarin kita belajar materi apa? Masih ingat? Atau teman-teman lain? Ayo, mana suaranya? Kok nggak ada suaranya? Silakan di unmute mic-nya. Mas Aditya, Mbak Oktavia Safitri mungkin bisa menjawab. Kemarin kita belajar apa di mata pelajaran KJD pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Kalau lupa, bilang lupa saja, nggak apa-apa. Bios, ya. Tadi siapa yang menjawab? Mas Syahrul? Atau Mas Aditya? Bukan, Bu. Oke. Materi kemarin kita itu belajar tentang BIOS. Saya ulangi lagi, materi kemarin adalah BIOS. Kalau anak-anak mengikutinya, saya sudah menge-share materi itu 2 kali. Yang pertama itu konsep BIOS dan booting dalam bentuk video YouTube, yang semoga anak-anak juga sudah menyimaknya. Kemudian yang kedua saya nge-share materi link simulasi seperti ini. Yang ini. Nah, masih ingat ya yang ini ya? Masih ingat ya? Kemarin kita pertemuan kedua itu sudah simulasi BIOS. Ada yang belum paham nggak BIOS itu gimana? Kalau saya balik tanya, kapan BIOS itu berjalan? Program BIOS itu dijalankan kapan? Ada yang tahu nggak? Ini kan anak-anak mungkin masih banyak yang belum tahu karena
tidak biasa menggunakan komputer, masih ngawang-ngawang. Saya pikir anak-anak juga belum pernah membuka menu BIOS ini di mana. Kalau di laptop itu kapan ini munculnya? Kira-kira ada yang tahu nggak? BIOS ini itu berjalan atau dijalankan kapan? Ada yang tahu? Halo? Kok saya ngomong nggak ada yang jawab? Silakan dijawab. Kalau tidak tahu, dijawab tidak tahu. Kalau tahu, jawab tahu. Ya, dijawab aja, nggak apa-apa. Masa saya ngajar kayak nggak menghadapi orang. Silakan dijawab, nggak apa-apa. Belum tahu? Belum? Belum, Bu. Ya, nah gitu dong. Dijawab. Kalau anak-anak belum tahu kan saya jadi harus memberi tahu gitu loh. Kalau diem aja saya nggak tahu, saya harus ngapain, saya harus menjelaskan apa gitu. Saya tidak bisa meraba-raba. Apa kalian sudah paham atau kalian belum paham? Oke, saya jelaskan dari awal. BIOS itu dijalankan ketika komputer pertama kali dinyalakan. Jadi, kemarin kan kita sudah belajar perakitan komputer. Kita sudah belajar tentang perakitan komputer. Kalau proses perakitan komputer itu sudah selesai, lalu yang kita lakukan adalah menyalakan komputer itu. Menyalakan komputer itu. Setelah itu, ketika komputer pertama kali dinyalakan, yang dijalankan itu adalah BIOS. Saya ulangi lagi. Yang dijalankan saat itu adalah BIOS. Jadi program yang pertama kali dijalankan oleh komputer saat pertama kali dinyalakan itu adalah BIOS. Apa itu BIOS? BIOS itu program perangkat lunak. Program perangkat lunak yang dijalankan saat pertama kali komputer dinyalakan, yang tugasnya dia adalah mengatur seluruh konfigurasi sistem komputer. Jadi BIOS ini program perangkat lunak yang dia mengatur seluruh konfigurasi sistem komputer. Nah, salah satu tugas yang dilakukan oleh BIOS adalah POS, Power on Self Test. Power on Self Test bisa dilihat penjelasannya di layar. Jadi salah satu tugas BIOS itu adalah POS, Power on Self Test. Adalah serangkaian tes yang dilakukan oleh komputer untuk memastikan apakah komponen perangkat keras komputer dan komponen pendukungnya berjalan dengan baik atau tidak sebelum BIOS menjalankan sistem operasi. Tadi kan setelah merakit, kita menyalakan komputernya. Kemudian program yang pertama kali berjalan adalah BIOS. Nah, salah satu tugas BIOS adalah mengecek apakah komponen perangkat keras komputer itu sudah terpasang semua ataukah belum, dan juga memastikan apakah komponen yang sudah terpasang itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Itu tugas BIOS. Jadi memastikan apakah komponen perangkat keras komputer itu sudah terpasang dengan baik atau belum, sudah berjalan dengan baik atau belum. Saya beri contoh. Ketika dalam proses perakitan komputer, anak-anak ternyata lupa nyolokin harddisk, soket harddisknya kok lupa dicolokin. Jadi kan artinya harddisknya tidak terhubung ya, tidak terpasang. Terus anak-anak sudah selesai, lalu anak-anak langsung menyalakan komputernya. Ketika komputer pertama kali nyala, dia menjalankan program BIOS, dia mengecek seluruh komponen yang terpasang. Nah, ternyata kan tadi harddisknya belum terpasang, ya kan? Nah, BIOS akan menemukan itu, lalu akan menampilkan informasi tidak ada harddisk yang ditemukan, tapi dalam bentuk bahasa Inggris tentunya. No harddisk found atau apa gitu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kurang lebih dia akan memberikan informasi tidak ditemukan harddisk. Nah, anak-anak jadi tahu, oh ternyata harddisknya belum terdetek
kita bisa cek apakah kabelnya itu kendor, ataukah kita memang lupa memasangnya, atau memang harddisknya itu sudah rusak. Nah, dari BIOS ini kita tahu. Dari BIOS ini tahu. Jadi BIOS itu ngecek ya. Anak-anak bisa menggunakan kata kunci BIOS itu dia ngecek. Ngecek salah satu tugasnya itu ngecek apakah perangkat komponen komputer itu sudah terpasang dengan baik atau belum. Begitu ya. Bisa dipahami? Atau kecepatan? Betul, Bu. Ya, oke. Oke. Terima kasih responnya. Jadi konsep yang pertama pada pelajaran pertemuan ini, BIOS salah satu tugasnya adalah melakukan power on self test. Dia memastikan seluruh komponen atau perangkat keras dalam komputer sudah terpasang dengan baik atau belum, sudah berjalan dengan baik atau belum. Itu dipegang ya, satu konsep tadi. Kemudian di dalam BIOS kita juga kemarin membahas adanya booting. Nah, jadi di serangkaian BIOS dia akan proses menjalankan sistem operasi. Nah, ini ada kalimat ini ya. Tadi kan di power on self test selain ngecek, dia akan melanjutkan tugasnya sampai ke proses booting. Apa itu proses booting? Nah, kata kuncinya adalah menjalankan sistem operasi. Jadi booting itu adalah loading awal sampai pengambilalian sistem operasi. Kalau anak-anak biasa menggunakan smartphone, katakanlah Android, saya pikir kebanyakan pengguna Android itu ketika pertama kali anak-anak menyalakan smartphone, sebelum ada tampilan awal aplikasi-aplikasi, terus screen dia kan muncul logo kayak gitu ya. Nah, saat itulah terjadi proses booting. Jadi loading awal, terus dia menjalankan sistem operasi. Setelah sudah menjalankan sistem operasi, dia akan ke halaman awal aplikasi. Ada aplikasi-aplikasinya yang tampilan utama smartphone itu loh. Jadi sebelum ke halaman awal smartphone, dia pasti booting dulu untuk menjalankan sistem operasinya. Kalau di smartphone kalian kan sistem operasinya Android. Kalau di komputer ada beberapa jenis. Ada Windows. Windows pun juga ada beberapa macam sistem operasi itu. Ada Windows 7, Windows 8, Windows 10, ada Linux atau Ubuntu, ada macOS, dan masih banyak lain. Jadi baru loading awal, itu booting, loading awal sampai pengambilalian sistem operasi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak gimana caranya bisa masuk ke menu BIOS? Padahal kalau kita menyalakan komputer pertama ya, kita menyalakan komputer, itu dia pasti langsung ada muter-muter gitu, ada Windows gitu, dia langsung masuk ke sistem operasinya. Nah, agar bisa masuk ke menu BIOS, ada yang tahu gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Ya, jadi caranya masuk ke menu BIOS, saya tunjukkan. Nah, untuk masuk ke menu BIOS itu ada beberapa cara atau ada beberapa macam. Tergantung jenis laptopnya. Katakanlah ini ada contoh Asus saja lah. Saya ambil contoh Asus. Kebetulan laptop saya juga Asus. Nah, gimana cara masuk ke menu BIOS? Jadi caranya begini. Ketika posisi komputernya nyala, maka perlu di restart.
Tapi kalau posisinya mati, langsung aja tekan tombol powernya. Setelah ditekan tombol power, langsung diklik tombol F2. Ini kan ada tulisannya, kalau Asus dia F2. Diklik F2 secara terus-menerus. Sekali saja sebenarnya cukup, tapi kalau dia nggak langsung detect begitu, langsung klik F2 beberapa kali begitu. Kalau misalkan laptopnya atau komputernya Lenovo, F2. Atau kalau F2 nggak bisa, berarti dia 2 tombol bersamaan, Fn dan F2 dipencet secara bersamaan. Jadi setelah tombol power dinyalakan, langsung jangan nunggu ngelut OS nanti terlambat, langsung diklik tombol Fn dan F2 secara bersamaan. Kalau HP itu kan biasanya tombol volume sama tombol power secara bersamaan begitu ya. Nah, itu gambarnya seperti itu anak-anak. Kan kalau di HP kan sebelum baru dinyalakan jebret begitu, langsung diklik tombol power sama tombol volume minus apa plus begitu kan. Nah, kalau laptop tombol F2 atau tombol Fn plus F2 itu kalau laptopnya Lenovo. Kalau Acer F2 atau Dell. Kalau Asus F2. Kalau Dell F2 atau F12. Ini tergantung jenis laptop masing-masing. Nah, kalau sudah diklik tombol itu, kemudian dia akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan BIOS setup. Bisa dilihat dulu. Ini kemarin kita sudah belajar. BIOS itu sendiri ada beberapa macam. Kalau anak-anak nanti belajar di sistem komputer, kalau nggak salah itu, nanti kita akan mengenal beberapa, bukan sistem komputer, tapi komputer dan jaringan dasar di MAPEL ini, atau juga dipelajari di sistem komputer, itu nanti akan mengenal beberapa jenis BIOS. Nah, ini adalah salah satu jenis BIOS, namanya Phoenix BIOS. Yang kita simulasikan ini Phoenix BIOS. Jadi menu BIOS di beberapa laptop atau komputer itu berbeda. Tergantung BIOS yang terpasang. Kalau yang kita simulasikan ini jenis Phoenix BIOS. Kita bisa lihat ada 5 menu. Ada main, advance, power, boot, dan exit. Nah, kita bisa mengetahui informasi dan melakukan konfigurasi di BIOS setup ini. Kita bisa mengetahui informasi dan melihat konfigurasi di menu main. Menu main ini ada apa aja? Ada system time, system date. Akan saya beri penjelasan beberapa saja. Biar anak-anak tidak bingung. Nanti kalau saya jelaskan semuanya, takutnya malah bingung. Saya beri yang informasi yang dasar-dasar saja. Ini di sini di menu main, di antaranya itu ada informasi tentang waktu dan tanggal. Nah, ini bisa kita ketahui informasinya, atau kita juga bisa melakukan konfigurasi. Misalkan tidak sesuai, ya kita konfigurasi. Konfigurasi itu artinya apa? Men-setting, mengubah, itu istilahnya konfigurasi. Ada legacy disket A, legacy disket B, kita bisa konfigurasi. Tapi anak-anak tidak usah bingung. Biasanya di komputer atau di laptop itu sudah default, tidak perlu kita utek-utek, tidak perlu kita ubah-ubah. Jadi cukup tahu aja kalau di dalam menu main ada beberapa item. Ada primary master, primary slave, kayak gini tuh. Ini hanya slot-slot yang ada di motherboard. Kalau master ini dihubungkan sama hard disk. Misalkan ada hard disk 2, berarti masternya itu hard disk 1. Slave hard disk 2. Kalau master itu hard disk yang terpasang OS. Kalau yang slave mungkin hard disk eksternal, tidak terpasang OS. Kayak gitu. Anak-anak tidak perlu bingung, tidak perlu galau soal ini, karena biasanya sudah default. Jadi tidak perlu melakukan konfigurasi kalau tidak ada suatu keperluan atau permasalahan.
Ini bisa dilihat ya, item-itemnya ada apa aja. Kemudian kita ke menu advance, menu lanjutan. Ini sebenarnya lanjutan dari yang tadi. Ada CPU speed, berarti ada informasi kecepatan CPU. Ada CPU, sistem frekuensi multiple, kayak gini. Nah, ini sama. Anak-anak tidak perlu bingung, tidak perlu konfigurasi kalau tidak ada keperluan atau permasalahan tertentu. Ini kita pakai default saja. Kita jadi tahu informasinya juga dari sini. Oh, kecepatan CPU-nya ternyata 1400 MHz. Kayak gitu. Nggak perlu dipikir pusing. Kemudian kita ke menu power. Nah, di menu power ini tujuannya adalah mengatur kinerja perangkat komputer agar hemat energi. Nah, ini di sini ada keterangannya. Power management, misalkan item power management. Ini ada keterangannya nih. Kita bisa menggunakan user define untuk melakukan konfigurasi manual. Jadi itu nanti di power management itu ada min saving, max saving, dan user define. Nah, biasanya kalau min saving ya sudah pilih min saving, berarti hemat energinya sedikit. Kalau max saving hemat energinya lebih besar. Kalau user define kita bisa melakukan konfigurasi secara manual. Ya, yang kita konfigurasi item-item di bawahnya. Nah, ini juga anak-anak tidak perlu mikir berat, tidak perlu dipikir berat-berat. Kita cukup tahu saja kalau di menu ini, di menu power ini, kita gunakan untuk melakukan konfigurasi agar hemat energi. Bisa dipahami ya di menu power. Kemudian menu boot. Nah, ini kenapa tadi malam saya beri judul ada instalasi sistem operasi? Karena ini ada kaitannya dengan install OS. Tadi sudah saya beri penjelasan. Kalau booting itu selalu identik dengan menjalankan sistem operasi, di mana booting adalah proses loading awal saat komputer pertama kali dinyalakan sampai pengambil alihan sistem operasi. Itu namanya proses booting. Nah, kalau kita bisa lihat di menu boot ini kan ada IDE hard drive, kemudian dia ini jenisnya, jenis hard disk. Kalau hard drive itu bisa hard disk. Atau mungkin ini CD-ROM. Kemudian ini removable device, bisa flash disk, bisa diartikan contohnya flash disk. Kalau seperti ini, posisinya urutannya seperti ini, berarti dia ngeload OS dari hard disk. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena prioritas device di dalam menu boot yang pertama dia hard disk. Berarti kalau yang pertama hard disk, maka dia melakukan boot, ngeload OS-nya itu dari hard disk. Kalau komputer itu sudah terpasang OS di hard disknya, dia ngeload hard disk, maka dia berhasil, dia langsung masuk ke OS-nya, langsung ke Windows-nya. Kalau HP kalian ya langsung ke Android-nya, langsung muncul tampilan awalnya, bisa kalian gunakan aplikasinya. Itu karena berhasil ngeload OS. Begitu pula komputer. Kalau OS-nya di hard disk, kemudian berhasil di-load, maka dia dapat digunakan. Aplikasi-aplikasi di dalamnya itu bisa dijalankan. Nah, Bu, kalau misalkan komputer itu belum ada OS-nya, bagaimana? Nah, kalau belum ada OS-nya, jangan taruh hard disk di nomor pertama. Karena kan hard disknya belum ada OS-nya. Dia bagaimana bisa menjalankan aplikasi kalau nggak ada OS? Maka yang kita lakukan adalah, salah satu contoh yang bisa saya contohkan adalah menyiapkan flash disk. Yang di situ kita sudah copy file OS. Kita colokkan di komputer, lalu
Urutan flash disk kan di sini nomor 3. Kita naikkan ke nomor 1. Karena ini di web jadi nggak bisa saya utek-utek. Kalau di komputer bisa saya utek-utek. Nah, ini nomor 3 ini, flash disk ini, saya pindah ke nomor 1. Agar ketika booting, dia membaca OS di flash disk. Karena boot pertamanya, device yang pertama kan jadinya flash disk, dan OS-nya itu kan ada di flash disk, otomatis dia langsung membaca OS di flash disk tadi. OS itu sistem operasi ya. Nah, kalau sudah membaca, langsung kita bisa melakukan install sistem operasi. Kalau sudah berjalannya install, nanti OS akan terpasang di hard disk. Saya ulangi, kalau sudah berhasil install, nanti dalam perjalanannya ada opsi OS akan terpasang di hard disk. Jadi kalau sudah selesai install, flash disk dicabut, maka OS-nya itu sudah terpasang di hard disk. Ya, saya ulangi lagi, kalau sudah selesai install, walaupun tadi installnya itu dari flash disk, OS-nya itu nanti akan terpasang di hard disk. Maka ketika flash disk sudah dicabut, kita nyalakan komputernya, maka flash disknya kan sudah nggak terbaca. Maka yang pertama ini, biasanya dia akan default ke hard disk lagi. Jadi nggak ada masalah, kita nggak perlu ngutek-ngutek BIOS lagi. Kita langsung menyalakan komputer, dia langsung ngeload sistem operasinya, langsung bisa jalan komputernya. Sistem operasinya jalan, bisa kita gunakan aplikasi-aplikasi di dalamnya kalau sudah ada. Kalau belum ada, ya kita pasang dulu aplikasi-aplikasinya, maka bisa digunakan. Begitu kurang lebih. Kemudian yang terakhir, menu exit. Nah, ini ada opsinya exit, ada itemnya exit saving change, berarti keluar dengan menyimpan konfigurasi. Kemudian exit discarding change, berarti keluar dari menu BIOS ini dan tidak menyimpan konfigurasi. Jadi kalau tadi kita ngerubah-ngerubah begitu, ora kanggo, jadi ora kesimpen, terus langsung metu, begitulah. Kemudian load setup default, berarti mengembalikan ke defaultnya, standarnya. Kemudian discard change, membatalkan konfigurasi. Jadi kalau tadi ngutek-ngutek, nyeting-nyeting, nggak jadi, berarti discard change, berarti kembali ke settingan sebelumnya. Kemudian save change, berarti dia menyimpan konfigurasi. Nah, kalau dalam instalasi OS, tadi kan kita ngerubahnya di sini, di boot ya. Kita rubah nomor 3 ini ke nomor 1. Kemudian di menu exit, kita pilih exit saving change atau F10. Nah, ini F10 paling bawah nih. F10 itu save and exit, sama dengan exit saving change. Nah, setelah itu kalau sudah, nanti dia akan muncul ke halaman instalasi OS. Itu kalau untuk melakukan instalasi OS. Sebenarnya saya agak meragukan anak-anak bisa memahami karena masih membayang-bayangkan. Sebenarnya saya sendiri agak meragukan anak-anak bisa paham atau tidak. Tapi coba saya konfirmasi ke anak-anak, kira-kira ada sedikit bayangan atau belum? Atau bingungnya di mana kira-kira? Kan kita belum bisa praktek di sekolahan. Nah, kira-kira anak-anak ini masih bingung di bagian mana? Halo? Silahkan dijawab. Atau semuanya, silakan diluapkan kebingungannya di mana. Bu, saya masih bingung, itu maksudnya untuk apa atau bagaimana? Silakan ditanyakan. Ayo silakan ditanyakan. Kameranya dinyalakan wis. Ini 10 menit lagi.
kameranya dinyalakan dulu, biar saya bisa melihat kesiapan kalian dalam mengikuti pelajaran. Saya juga bisa berkomunikasi. Ayo silakan dinyalakan kameranya dulu. Sak kondisi-kondisinya nggak apa-apa. Silakan bertanya. Saya sendiri juga meragukan anak-anak bisa memahami karena saya itu kayak ngajar sastra loh, padahal saya itu mapelnya praktek. Saya juga memaklumi itu, pasti anak-anak juga masih banyak bingungnya. Nah, oleh karena itu saya beri kesempatan anak-anak bertanya. Bingungnya itu kurang lebih di mana gitu. Apa semuanya masih bingung atau bagaimana? Silakan disampaikan. Ini kesempatan kalau di tatap muka online seperti ini saya bisa ngobrol, bisa tahu kira-kira kalian itu bisa memahami atau tidak atau begitu. Silakan ngomong. Tak diam aja. Ayo silakan dinyalakan kameranya. Disampaikan. Siapa ya? Saya tunjuk dulu. Mas Jalaluddin. Silakan di-unmute mic-nya. Apa, Bu? Kira-kira masih ada yang bingung nggak? Dari materi Masih. BIOS. Oke. BIOS itu dijalankannya kapan, Mas? BIOS itu dijalankannya kapan? Atau teman-teman yang lain bisa bantu jawab. BIOS itu kapan Saat atau komputer dihidupkan. Oke, ya. Saat pertama kali komputer itu dihidupkan. Termasuk juga di dalamnya ada booting ya. Dari serangkaian BIOS itu ada booting. Tapi sebelum booting kita ke POS dulu. Salah satu tugas BIOS adalah POS, Power on Self Test. Nah, apa itu POS? Silakan diterangkan Mbak Oktavia Savitri. POS tadi apa? Power on Self Test. Mas Muhammad Raizan Faza, Mas Dedi, Mas Royan, Mas Sofyan, Mbak Putri, Mas Yanuar, Mas Editama, dan lain-lain. Tadi POS adalah, jadi salah satu tugas BIOS adalah POS. Nah, POS itu apa? Dia ngapain? Mas Jalaluddin lagi lah. Coba dijelaskan, Mas, masih ingat nggak? Power on self test tadi apa? Sekumpulan rutin-rutin khusus yang dijalankan selama proses booting komputer. Oke, ya. Sepertinya saya harus membuat kesimpulan lagi. Oke. Gimana ya cara menjelaskannya? Begini ya. Tadi Mas Jalaluddin sudah menjelaskan BIOS itu dijalankan ketika komputer pertama kali dinyalakan. Jadi ketika anak-anak menyalakan komputer, pertama kali program yang berjalan adalah BIOS. Ya, diingat-ingat. Lalu salah satu tugas BIOS adalah POS, Power on Self Test. Dia ngapain? POS itu ngapain? BIOS itu ngapain? Nah, POS itu ngecek, memastikan seluruh perangkat komponen komputer itu sudah terpasang dengan baik atau belum. Sudah berjalan dengan baik atau belum. Baik itu perangkat keras seperti RAM, VGA, hard disk, atau mungkin mouse atau keyboard. Jadi internal maupun external device. Memastikan seluruh komponen itu sudah terpasang dengan baik atau belum. Kalau sudah terpasang, sudah berjalan dengan baik atau belum?
Tugasnya ngecek. Kata kuncinya ngecek. Namanya POS itu kata kuncinya ngecek. Sampai di sini bisa dipahami? Saya buat kesimpulan akhir loh ini. Bisa dipahami? Kalau belum, saya ulangi lagi. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Sampai di sini, sampai di mana tadi? Sampai di POS, Power on Self Test. Nah, setelah melakukan POS, Power on Self Test, BIOS itu akan menjalankan proses booting. Booting itu mengambil alih sistem operasi, menjalankan sistem operasi. Diingat-ingat, booting itu loading awal sampai menjalankan sistem operasi. Ya. Nah, saya stop di sini dulu. Untuk masuk ke menu BIOS, anak-anak tadi sudah saya jelaskan. Setiap perangkat itu berbeda-beda cara. Setelah komputer ditekan tombol power dari posisi mati ya. Tombol power dinyalakan, kemudian klik tombolnya. Kalau Asus F2. Kalau mungkin laptop lain mungkin F12 atau laptop lain lagi tombol del. Nah, diklik. Kalau sekali nggak membaca ya beberapa kali diklik-klik begitu. Nah, setelah diklik itu tadi akan muncul menu BIOS Setup. Menu BIOS Setup yang tadi saya jelaskan. Ini menu BIOS Setup. Jadi setelah kita klik tombol tadi, dia akan masuk ke menu BIOS Setup. Langsung muncul halaman ini. Itu cara konfigurasi BIOS. Di dalamnya ada banyak menu. Anak-anak bisa melihatnya. Kita bisa mengetahui informasi dan melakukan konfigurasi di sini. Tapi anak-anak nggak usah bingung. Karena biasanya sudah ada setelan defaultnya, setelan standarnya. Jadi anak-anak nggak perlu ngubah-ngubah kalau nggak ada perlu atau kalau nggak ada masalah. Ya, cuma ketika komputer itu masih kosong, nggak ada OS, anak-anak kan perlu install OS. Kalau HP anak-anak OS Android-nya nggak kebaca, kan nggak bisa digunakan smartphone-nya. Mau menjalankan aplikasinya kan nggak bisa. Nah, itu kan perlu install OS-nya juga, install Android-nya. Begitu pula komputer, kalau nggak ada OS-nya, nggak ada sistem operasinya, kita kan perlu install sistem operasinya agar kita bisa memasang aplikasi dan bisa menggunakan aplikasi-aplikasinya. Nah, itu kita ngerubahnya di menu boot. Di menu boot. Kalau katakanlah komputer ini masih kosong, nggak ada OS-nya, kita siapkan flash disk. Saya beri contoh menggunakan flash disk. Flash disk ini kita buat file OS-nya, file Windows-nya, katakanlah begitu ya. Kalau sudah di dalam flash disk, kita colokkan di komputer atau di laptop. Nah, ini kan ada di urutan nomor 3. Kita rubah ke urutan nomor 1. Kita rubah ke urutan nomor 1. Agar dia ngeload pertama itu, yang di-load adalah flash disk. Dan OS-nya akan dibaca. Nah, kalau OS-nya sudah dibaca, baru akan melakukan install OS. Kan di laptop belum terpasang. Dia baca OS dari flash disk, kemudian diinstal. Kayak kalian menginstal aplikasi itu loh. Kalau sudah diinstal, otomatis OS-nya tadi terpasang di hard disk komputer atau laptop kalian masing-masing. Jadi kalau sudah selesai install OS-nya, flash disk-nya kalian cabut. Kalian menyalakan komputer seperti biasa itu sudah oke, karena nanti dia bisa ngeload OS yang tadi kita install menggunakan flash disk, dia akan terpasang di hard disk komputer atau laptop kalian masing-masing. Sehingga tidak perlu lagi flash disk tadi. Nah, oleh karena itu,
Kalau sudah begitu, OS sudah terpasang di hard disk. Maka untuk menyalakan komputer di waktu berikutnya, kita tidak perlu ngutek-ngutek ini BIOS, tidak perlu. Ora perlu ngubah-ngubah boot lagi, karena OS-nya sudah di hard disk. Dan biasanya defaultnya hard disk itu pasti di nomor 1. Jadi nggak usah ngutek-ngutek. Kecuali kalau ternyata kok gagal. Loh Bu, kok saya nyalain komputer padahal habis install OS tapi kok nggak mau ya Bu, nggak mau ngeload OS-nya ya. Maka anak-anak kembali lagi ke menu BIOS ini tadi. Kan tadi flash disk-nya di urutan pertama. Terus hard disk-nya kan jadi urutan nomor 2 ya berarti ya. Anak-anak perlu mindah hard disk-nya di urutan pertama. Sehingga kalau di urutan pertama dia booting, dia langsung membaca OS di hard disk. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Aduh, saya juga bingung nih menjelaskannya bagaimana. Sudah ada sedikit gambaran belum? Sudah ada sedikit gambaran atau belum? Halo? Sudah ada sedikit gambaran atau belum? Sudah Bu, insya Allah. Ya. Yang lain, silakan kameranya dinyalakan dulu. Saya presensi terlebih dahulu, saya screenshot. Silakan dinyalakan dulu. Jadi anak-anak nggak usah takut, misalkan nggak bisa, silakan tanya. Karena tugas saya adalah memandu, memfasilitasi kalian dalam belajar. Kalau misalkan ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Jangan diam aja ya. Nanti semoga kita bisa segera tatap muka di sekolah sehingga melaksanakan praktikum. Karena banyak sekali praktek-praktek yang terlewat. Ada perakitan komputer, kemudian ada setting BIOS ini sendiri, kemudian nanti lanjut install sistem operasi. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Saya screenshot. Ini TKJ 4 ya berarti ya. TKJ 4 sama TKJ 3 ada sedikit. Saya screenshot dulu. Yang lainnya silakan dinyalakan kameranya dulu. Saya beri kesempatan 1 menit untuk menyalakan kamera. Oh ya, untuk mulai tanggal 13 insya Allah akan ada UTS. Silakan dipersiapkan sebaik mungkin. Mas Yanuar, Mbak Putri, Mbak Risma, Mas Muhammad Raihan, Mas Kuku, kameranya silakan dinyalakan dulu. Sudah ya? Saya tidur Bu. Kok bangun tidur jam 9? Besok bangunnya lebih awal. Saya screenshot 1, 2, 3. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Boten Bu. Sudah ada sedikit gambaran ya? Atau masih flash? Sedikit gambaran sudah bisa menangkap? Sudah. Ya. Oke. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam Zoom meeting ini. Saya harap teman-teman kalian bisa
ikut bergabung pada pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa di masa pandemi COVID-19 ini jaga prokes protokol kesehatan agar kita selalu diberi keselamatan dari wabah COVID-19 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ayo mendung.